Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channelku? Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata. Tujuan dari penyajian cerita ini adalah untuk memberikan pelajaran moral dan mengambil hikmah dari kisah ini. Terkadang, hidup ini bagaikan hujan yang mengguyur di malam hari. Kita tidak pernah tahu kapan ia akan berhenti atau kapan ia akan membawa hati hanyut di antara tetes-tetes yang jatuh tanpa tujuan. Ada kalanya perasaan datang tanpa diduga. Cinta seringkali hadir dalam wujud yang tak terduga, seperti angin yang membawa aroma kenangan lama, mengalun lembut di antara dua jiwa yang berbeda usia namun disatukan oleh nasib. Sebelum kita mulai cerita ini, saya mohon kesediaan teman-teman untuk memberikan like pada video ini dan subscribe ke saluran channelku. Semoga yang memberikan like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan kemudahan dalam setiap urusan. Perkenalkan, namaku Arya Wirawan, biasanya dipanggil Arya. Aku seorang pria berusia 25 tahun dan menjalani kehidupan yang sederhana, namun penuh gairah. Sehari-hariku dihabiskan untuk bekerja sebagai seorang insinyur di sebuah perusahaan konstruksi yang sedang berkembang pesat di kota Bandung. Meskipun pekerjaanku seringkali menyita waktu, aku tetap memprioritaskan keluargaku. Bagiku, keluarga adalah dasar dari kehidupan. Salah satu anggota keluarga yang paling dekat denganku adalah Tante Amel, sepupu jauh dari ibuku. Tante Amel saat ini berusia 34 tahun. Dia adalah wanita yang anggun, kuat, dan penuh semangat. Meskipun hidupnya pernah diterpa badai perpisahan, ia mampu bangkit dan menjalani hidup dengan keteguhan yang menginspirasi. Dengan butik kecilnya yang sukses, Tante Amel berhasil menemukan kebahagiaan dalam kemandirian, meski kesepian kadang-kadang datang menghampiri. Di setiap pertemuan keluarga, Tante Amel selalu berusaha tetap ceria. Setiap kali ada acara keluarga, aku dan Tante Amel sering berbincang panjang lebar, dari hal-hal lucu hingga obrolan serius tentang kehidupan. Kami berdua selalu menemukan cara untuk saling terkoneksi. Hubungan kami berkembang menjadi lebih dari sekadar hubungan tante dan keponakan. Ada kehangatan dan pemahaman mendalam yang tumbuh di antara kami. Suatu malam, ketika hujan deras turun di tengah acara reuni keluarga, aku memilih duduk di teras belakang. Udara dingin menyelimuti tubuhku sementara pikiranku mengembara, memikirkan kehidupan yang sering terasa kosong meskipun penuh kesibukan. Di saat itulah Tante Amel datang dengan 2 cangkir teh hangat di tangannya. "Sepertinya kamu butuh sedikit kehangatan," ujar Tante Amel sambil tersenyum, lalu duduk di sampingku. "Terima kasih, Tante," jawabku sambil menerima teh tersebut. "Teh hangat memang selalu bisa memperbaiki suasana hati," kataku sambil menatap wajah Tante Amel yang anggun dalam balutan gaun hitamnya. Kami berdua duduk sejenak, menikmati hujan yang semakin deras. Aku memandang ke arah hujan yang jatuh di halaman belakang, sementara pikiranku terus terbayang sosok Tante Amel yang duduk di sebelahku. Ada sesuatu yang berbeda dalam diriku belakangan ini. Setiap kali kami berbicara, aku merasakan kehangatan yang lebih dari biasanya, seolah ada ikatan emosional yang berkembang di luar batas keluarga. Tante Amel menghirup tehnya perlahan, lalu berkata, "Kadang, aku merasa lelah dengan semua ini, Arya. Kehidupan yang penuh dengan kesendirian, semuanya terasa seperti beban yang tak pernah usai." Aku menatapnya penuh empati dan berkata, "Aku selalu mengagumi Tante. Tante sudah melalui begitu banyak hal, tapi tetap tegar. Itu bukanlah hal yang mudah." Tante Amel tersenyum tipis, namun senyuman itu tampak getir, seakan menyimpan kepedihan. "Kadang, aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita," lanjutnya dengan suara pelan. "Aku merasakan hal yang sama. Ini bukan sekadar hubungan keluarga biasa." Tante Amel terdiam sejenak, lalu matanya menatapku dengan tatapan yang dalam, mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Dia juga merasakan hal yang sama,
tapi mungkin takut untuk mengakuinya. Perbedaan usia menjadi sesuatu yang terus mengganjal pikirannya. Aku juga merasakan itu, kataku dengan hati-hati, tapi kita harus memikirkan baik-baik perbedaan usia kita. Orang-orang mungkin tidak akan mengerti perasaan ini. Namun, aku hanya tersenyum dan berkata, "Tante, aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang penting adalah apa yang kita rasakan." Pelan-pelan, aku meraih tangan Tante Amel dan menggenggamnya. Tante Amel merasakan kehangatan dari genggaman itu, dan tiba-tiba, hatinya terasa tenang di bawah derasnya hujan dan dinginnya malam. Kami berbagi momen yang begitu intim dan penuh perasaan tanpa perlu kata-kata. Aku menarik Tante Amel ke dalam pelukan yang lembut dan penuh kasih sayang. Bukan pelukan yang berlebihan, melainkan pelukan yang penuh dengan keinginan untuk melindungi. Pelukan itu menyampaikan perasaan yang lebih kuat daripada kata-kata. Tante Amel merasakan dadanya berdebar, namun dalam pelukanku, dia menemukan rasa nyaman yang selama ini dirindukannya. Aku pun tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Sebelumnya, bisik Tante Amel dengan suara pelan namun penuh makna, "Kamu membuatku merasa sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya, dan aku ingin menjalaninya bersamamu." Malam itu, di bawah derasnya hujan, dalam pelukan satu sama lain, aku memberanikan diri menuntunnya ke sebuah ruangan kecil yang remang. Apa yang terjadi di sana, hanya kami berdua yang tahu. Di ruangan itu, semuanya dimulai. Mata kami bertemu, tanpa perlu banyak kata. Dengan perlahan, aku mendekatkan tangan, menyentuh wajahnya. Jari-jariku yang kuat namun lembut mengusap rambut dan lehernya. Tanpa banyak bicara, kami tenggelam dalam perasaan yang sudah sulit dibendung. Hawa hangat memenuhi ruangan seiring jarak di antara kami yang semakin menghilang. Dalam dekapan hangat, nafas kami makin cepat, dan perasaan yang membara semakin nyata. Saat itu, kami merasakan sebuah keintiman yang mendalam, di mana perasaan tak hanya diungkapkan melalui kata-kata, tapi juga melalui sentuhan. Malam itu menjadi milik kami sepenuhnya, penuh kehangatan dan keintiman yang tak terbendung. Ketika pagi menjelang, kami segera merapikan diri, saling tersenyum dengan kebahagiaan yang terpancar dari wajah kami. Aku dan Tante Amel menyadari bahwa hubungan kami telah memasuki babak baru dalam hidup kami. Kami juga tahu bahwa cinta ini akan menghadapi berbagai tantangan. Namun, di saat itu, kami hanya menikmati momen, menikmati kesunyian malam dan suara hujan yang terus mengalir. Tapi, aku tahu malam itu sangat penting. Di satu sisi, aku harus memberitahukan sesuatu yang penting. "Tante, aku harus pergi ke kota untuk proyek besar," kataku dengan suara serius. Aku tidak tahu berapa lama aku akan berada di sana, mungkin berbulan-bulan. Tante Amel terkejut, meskipun ia berusaha menyembunyikan kesedihannya. "Kamu akan pergi?" tanyanya pelan, hampir tak terdengar. Aku mengangguk. "Iya, Tante. Ini kesempatan besar untuk karirku. Tapi, aku tidak tahu bagaimana rasanya meninggalkanmu. Setiap kali memikirkannya, rasanya seperti ada yang hilang dalam diriku." Dengan senyum tipis yang penuh pengertian, Tante Amel berkata, "Arya, kamu harus pergi. Ini kesempatan besar untukmu, dan aku tidak ingin menghalangimu." Dalam senyumannya yang lembut, aku merasakan betapa beratnya perpisahan ini, meskipun hanya sementara. Tanpa berkata apa-apa, aku menarik Tante Amel ke dalam pelukan yang erat, penuh dengan perasaan yang dalam. "Aku akan merindukanmu, Tante. Tapi aku janji, apapun yang terjadi, aku akan selalu menemukan cara untuk kembali padamu," kataku, dengan suara bergetar penuh emosi. Tante Amel membalas pelukanku, hatinya terasa sejalan dengan debaran jantungku. "Aku juga akan merindukanmu, Arya," bisiknya pelan. "Tapi aku percaya, kita akan bertemu lagi. Ini bukan akhir." Kami berdua terdiam,
membiarkan kesunyian malam dan suara hujan berbicara untuk kami. Hujan masih terus turun, seakan turut merasakan kesedihan yang melingkupi malam itu. Setelah beberapa saat, aku perlahan melepaskan pelukanku, namun tetap memegang tangan Tante Amel dengan erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, kataku jujur, tapi yang aku tahu, kita akan melewati ini. Jarak tidak akan memisahkan kita. Kamu adalah bagian penting dari hidupku sekarang. Tante Amel tersenyum lembut, matanya penuh harapan. Kamu juga, Arya. Jangan khawatirkan aku. Fokuslah pada pekerjaanmu, kejar impianmu. Aku akan selalu ada di sini, menunggumu. Malam itu berakhir dengan kehangatan, meskipun perasaan kami berat karena perpisahan yang akan segera datang. Namun, di hati kami tersimpan keyakinan bahwa perasaan ini akan terus terjaga. Keesokan paginya, aku pun pergi, membawa harapan bahwa di suatu waktu, kami akan dipertemukan kembali. Dalam setiap perpisahan, selalu ada janji tersembunyi bahwa di masa depan, dua hati yang saling mencintai akan bersatu lagi dengan ikatan yang lebih kuat dan tak terpisahkan. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe agar rezeki kalian dilancarkan dan semua urusan dipermudah. Jangan lewatkan cerita-cerita menarik lainnya dengan tetap mengikuti channel ini.